Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pembimbing utama Bapak Dr. Edi Sujana, SEM SIAK. Yang terhormat dosen pembimbing pendamping Bapak Imadi Pradana Adiputra, SESH MSI. Yang terhormat dosen penelaah Ibu Dr. Igusti Ayu Purnamawati, SEM SIAK, serta audiens yang saya hormati pula. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Komitmen Profesional, Sosialisasi Antisipatif, Status of Wrongdoer, dan Retaliasi terhadap Intensi Whistleblowing Mahasiswa Akuntansi. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan saya Niluh Yuli Chantara Dewi dengan NIM 1817051164 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok bahasan presentasi ini ada 3, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Langsung saja pada bab 1, adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu kemajuan suatu negara dapat diidentifikasi salah satunya dari tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Ironinya, kemajuan perekonomian yang pesat selain akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, juga diikuti dengan tindakan praktik kecurangan yang semakin tinggi. Berdasarkan survei fraud Indonesia 2019 diungkapkan bahwa total 239 kasus kecurangan terjadi dengan kasus korupsi yang paling mendominasi. Berikut merupakan grafik rata-rata skor indeks persepsi korupsi yang bersumber dari Transparansi Internasional. Terlihat bahwa dari tahun ke tahun, Indonesia memiliki skor CPI di bawah rata-rata skor dunia. Nah, setelah ditelusuri, ternyata tidak sedikit terdapat kasus fraud yang menyeret profesi seorang akuntan dengan berbagai motif, seperti penggelapan dana, pencatatan keuangan fiktif, hingga pelanggaran terhadap standar profesional akuntan publik dalam pelaksanaan audit laporan keuangan. Berkaca dari hal tersebut, profesi akuntan memerlukan karakter yang baik, utamanya integritas dan kejujuran, dalam menjalani tanggung jawab keprofesiannya. Hal ini tentunya menjadi cambuk bagi mahasiswa yang memegang peran sebagai calon akuntan masa depan. Nah, salah satu metode yang dinilai efektif untuk mendeteksi tindak kecurangan adalah whistleblowing. Whistleblowing merupakan suatu tindakan pelaporan perbuatan yang melawan hukum yang merugikan institusi tempat yang bekerja ataupun negara. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maria dan kawan-kawan 2021, Fajar Satya et al. 2019, dan Mela et al. 2016, menyatakan bahwa variabel komitmen profesional dan sosialisasi antisipatif berpengaruh terhadap niat whistleblowing mahasiswa akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Hakim dan Bambang Subroto 2017 serta Winardi 2013 menyatakan bahwa status pelanggar atau status of wrongdoer berpengaruh positif terhadap niat melakukan whistleblowing. Penelitian yang dilakukan oleh Kristiawan dan Aprina 2021 menyatakan bahwa variabel retaliasi berpengaruh positif terhadap niat whistleblowing mahasiswa. Kebaruan dalam penelitian ini adalah menggunakan 4 variabel, yaitu komitmen profesional, sosialisasi antisipatif, status of wrongdoer, dan retaliasi, di mana beberapa dari variabel-variabel tersebut umumnya diujikan kepada seorang yang telah memiliki profesi. Masih sedikit di antaranya yang mengujikannya kepada mahasiswa akuntansi. Padahal, mahasiswa umumnya memiliki pemikiran yang luas, kritis, dan terbuka dalam menanggapi suatu fenomena. Terlebih, mahasiswa akuntansi telah dibekali ilmu yang diperoleh dari mata kuliah auditing, etika bisnis, dan etika profesi, sehingga tidak menutup kemungkinan dapat memberikan penilaian yang objektif. Maka dari itu, penulis ingin menguji keempat variabel tersebut kepada mahasiswa akuntansi. Penulis juga menggunakan pengujian tambahan berupa uji beda sebagai salah satu kebaruan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan dari 2 sampel yang tidak berpasangan, dalam hal ini mahasiswa PTN dan PTS di Provinsi Bali. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini, yang pertama, kasus fraud tidak sedikit yang menyeret profesi seorang akuntan dengan berbagai motif, utamanya yang terjadi di Provinsi Bali. Yang kedua, mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan masa depan, khususnya yang ada di Bali, membutuhkan stimulus dengan beberapa kebiasaan dan keyakinan yang ditanamkan bahkan jauh sebelum terjun ke dunia kerja. Yang ketiga, salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah tindak kecurangan adalah whistleblowing. Yang keempat, seorang individu dengan komitmen profesional yang baik akan melakukan tugasnya secara profesional. Jika ada halangan dalam pekerjaan dan profesinya, dia akan segera memperbaikinya sehingga dapat mendorong intensi melakukan whistleblowing. Yang kelima, nilai-nilai yang ditanamkan di bangku perkuliahan, bahkan jauh sebelum masuk ke dalam dunia profesi, dapat menjadi dasar dalam menumbuhkan intensi melakukan whistleblowing. Yang keenam, status of wrongdoer atau status anggota organisasi yang melakukan kesalahan atau tindakan ilegal dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang terhadap intensi melakukan whistleblowing.
Yang ketujuh, kekhawatiran akan adanya retaliasi atau pembalasan menjadi alasan utama individu untuk mengurungkan niatnya melakukan pelaporan atas tindakan salah yang dilakukan individu lain, sehingga dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang terhadap intensi melakukan whistleblowing. Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini hanya sebatas menguji pengaruh komitmen profesional, sosialisasi antisipatif, status of wrongdoer, dan retaliasi terhadap intensi whistleblowing mahasiswa akuntansi perguruan tinggi negeri dan swasta di Bali. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah komitmen profesional memiliki pengaruh terhadap intensi whistleblowing mahasiswa akuntansi? Yang kedua, apakah sosialisasi antisipatif memiliki pengaruh terhadap intensi whistleblowing mahasiswa akuntansi? Yang ketiga, apakah status of wrongdoer memiliki pengaruh terhadap intensi whistleblowing mahasiswa akuntansi? Dan yang keempat, apakah retaliasi memiliki pengaruh terhadap intensi whistleblowing mahasiswa akuntansi? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk membuktikan pengaruh komitmen profesional terhadap intensi whistleblowing mahasiswa akuntansi. Yang kedua, untuk membuktikan pengaruh sosialisasi antisipatif terhadap intensi whistleblowing mahasiswa akuntansi. Yang ketiga, untuk membuktikan pengaruh status of wrongdoer terhadap intensi whistleblowing mahasiswa akuntansi. Dan yang keempat, untuk membuktikan pengaruh retaliasi terhadap intensi whistleblowing mahasiswa akuntansi. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi di bidang akuntansi, khususnya penerapan whistleblowing. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan literatur dalam memecahkan masalah terkait pengendalian kecurangan dan faktor-faktor yang mampu menjadi stimulus mahasiswa dalam melakukan whistleblowing. Adapun manfaat praktis penelitian ini yang pertama, bagi profesi akuntan. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih detail mengenai pentingnya pendidikan etis dan mensosialisasikan profesi akuntan sejak dini demi meningkatkan kualitas profesi akuntan di masa depan. Bagi mahasiswa akuntansi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan diskusi dalam mengembangkan pengetahuan terkait dengan whistleblowing serta sebagai pendorong intensi mahasiswa untuk menjadi whistleblower. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pembendaharaan perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau feedback serta sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah mengenai sejauh mana intensi whistleblowing mahasiswa akuntansi. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan whistleblowing. Selanjutnya yaitu bab 2 kajian teori. Yang pertama, deskripsi teoritis. Grand teori penelitian ini ada dua. Yang pertama, Theory of Planned Behavior. Menurut Azen 1991, teori ini dirancang untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia dalam konteks tertentu. Ada 3 faktor yang menentukan intensi dan perilaku seseorang, yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Whistleblowing dianggap sebagai salah satu perilaku manusia, sehingga Theory of Planned Behavior ini dapat digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Jika ketiga konsep dikaitkan dengan variabel penelitian, maka sikap berkaitan dengan variabel komitmen profesional, karena mempengaruhi keyakinan individu terhadap perilaku yang akan dilakukan. Norma subjektif berkaitan dengan variabel komitmen profesional, sosialisasi antisipatif, dan retaliasi, karena diperoleh atas pengaruh orang lain terhadap objek sikap yang berhubungan dengan individu. Persepsi kontrol perilaku berkaitan dengan variabel status of wrongdoer dan retaliasi karena mempengaruhi persepsi mudah atau sulit melakukan perilaku tertentu. Grand teori yang kedua yaitu Prosocial Organizational Behavior Theory. Menurut Brave dan Moto-Widlow 1986, teori ini menjelaskan perilaku yang dilakukan oleh anggota dari suatu organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, atau organisasi tersebut. Whistleblowing dianggap sebagai salah satu perilaku organisasi seseorang, sehingga teori ini dapat digunakan sebagai landasan teori penelitian ini. Persepsi. Menurut Dewantis 2015, persepsi merupakan sikap atau tantangan yang diberikan dalam merespon maupun menafsirkan sebuah peristiwa. Sikap etis dan etika. Sikap dapat diidentifikasi sebagai reaksi kognitif yang disebabkan oleh suatu stimulus yang menghendaki adanya respon atau pendirian. Dalam kaitannya dengan etika profesi, sikap dan perilaku etis merupakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan etis profesi. Menurut Modi 2010, etika adalah disiplin yang berkenaan dengan apa yang baik dan buruk, atau benar dan salah yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab moral. Komitmen profesional. Rido dan Ringi 2013 menyatakan komitmen profesional sebagai kecintaan dan keteguhan hati seseorang dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan berdasarkan aturan dan norma yang ada dalam profesinya. Sosialisasi antisipatif.
Menurut Maria et al. 2021, sosialisasi antisipatif merupakan proses mengadopsi atau pembentukan pandangan serta pendapat terhadap suatu profesi yang akan dijalaninya. Status of wrongdoer, menurut Micheli et al. 1999, status of wrongdoer adalah status anggota organisasi yang melakukan kesalahan perusahaan atau tindakan ilegal. Retaliasi, menurut Ayam dan Romdoni 2021, retaliasi merupakan konsekuensi yang akan diterima pelapor kecurangan atas tindakan whistleblowing yang dilakukannya. Intensi whistleblowing menurut Urumsah dan Wicaksono 2018. Intensi atau niat didefinisikan sebagai keinginan mendalam individu untuk melakukan banyak hal bermanfaat dan apapun yang paling dia inginkan. Michelin Nir 2013 mendefinisikan whistleblowing sebagai pelaporan yang dilakukan anggota organisasi mengenai praktik ilegal, tindakan tidak bermoral kepada individu atau organisasi yang mungkin dapat mengambil suatu tindakan. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Maria et al. 2021 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa komitmen profesional dan sosialisasi antisipatif berpengaruh terhadap niat whistleblowing mahasiswa akuntansi Universitas Flores. Kristiawan dan Aprina 2021 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa retaliasi berpengaruh positif terhadap niat whistleblowing mahasiswa. Ayam dan Romdoni 2021 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa retaliasi tidak berpengaruh terhadap niat mahasiswa melakukan whistleblowing. Fajar Satya dan kawan-kawan 2019 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa komitmen profesional berpengaruh signifikan terhadap whistleblowing, sedangkan sosialisasi antisipatif berpengaruh negatif signifikan terhadap whistleblowing. Ayuning Tias 2018 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa retaliasi tidak berpengaruh terhadap niat melakukan whistleblowing. Mela et al. 2016 dalam penelitiannya menyatakan bahwa komitmen profesional mahasiswa berpengaruh terhadap niat whistleblowing, sedangkan sosialisasi antisipatif tidak berpengaruh terhadap niat whistleblowing. Hakim R. dan Babang Subroto 2017 dalam penelitiannya menyatakan bahwa status pelanggar tidak mempengaruhi niat individu untuk melakukan whistleblowing. Winardi 2013 dalam penelitiannya menyatakan bahwa status pelaku kesalahan berpengaruh secara signifikan terhadap niat whistleblowing. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Dapat dilihat pada slide bahwa X1, X2, X3 berpengaruh terhadap Y. Nah, dari kerangka berpikir tersebut, penulis dapat membuat hipotesis yaitu H1, komitmen profesional berpengaruh positif terhadap intensi whistleblowing mahasiswa akuntansi. H2, sosialisasi antisipatif berpengaruh positif terhadap intensi whistleblowing mahasiswa akuntansi. H3, status of wrongdoer berpengaruh positif terhadap intensi whistleblowing mahasiswa akuntansi. H4, retaliasi berpengaruh positif terhadap intensi whistleblowing mahasiswa akuntansi. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali, tepatnya di Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Warmadewa, Universitas Pendidikan Nasional, dan Universitas Mahasiswa Denpasar. Perguruan tinggi tersebut dipilih karena program studi S1 akuntansi di sana sekurang-kurangnya telah terakreditasi B, sehingga mencerminkan kualitas pendidikan prodi S1 akuntansi pada perguruan tinggi tersebut telah baik. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Februari 2022 sampai selesai. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner berbasis website dengan SPSS sebagai alat untuk mengolah data. Penelitian ini diawali dengan pembuatan judul yang dilatar belakangi oleh berbagai masalah sehingga dibuatkan identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Tidak lupa dilandasi oleh kajian teori untuk kemudian dibuatkan hipotesis. Selanjutnya menentukan tepat waktu dan sampel, mengumpulkan data dan menganalisis data dengan menggunakan pengujian-pengujian untuk mendapatkan hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir, dibuatkan kesimpulan, keterbatasan, serta saran. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa prodi S1 akuntansi pada 5 perguruan tinggi di Bali. Dapat dilihat pada slide, total populasi penelitian ini berjumlah 8.171 orang yang bersumber dari data Pendikti Kemendikbud 2021. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling atau dengan kriteria tertentu. Kriteria yang pertama yaitu merupakan mahasiswa aktif semester 6 dan 8 yang telah lulus mata kuliah auditing, etika bisnis, dan atau etika profesi. Kriteria berikutnya yaitu merupakan mahasiswa aktif semester 6 dan 8 yang telah diketahui alamat emailnya. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya bias pada hasil penelitian. Berdasarkan kriteria sampel yang telah disebutkan, maka diperoleh sampel penelitian sebanyak 214 orang. Adapun metode pengumpulan data yaitu menggunakan form kuesioner berbasis website dengan menggunakan skala Likert 1-5. Selanjutnya yaitu operasional variabel penelitian.
Adapun variabel komitmen profesional atau X1 menggunakan dua indikator, yaitu kebanggaan dan komitmen menjadi mahasiswa akuntansi dan komitmen untuk membangun karir menjadi seorang akuntan masa depan. Variabel sosialisasi antisipatif atau X2 menggunakan tiga indikator, yaitu pemahaman nilai-nilai profesi semasa kuliah sebagai bekal menekuni profesi akuntansi, pemahaman terhadap diri sendiri dan lingkungan, dan mampu merencanakan masa depan. Variabel status of wrongdoer atau X3 menggunakan tiga indikator, yaitu skenario kasus 1, skenario kasus 2, dan skenario kasus 3. Variabel retaliasi atau X4 menggunakan 11 indikator, yaitu dinonaktifkan ketika melakukan whistleblowing, kemunduran karir akibat tindakan whistleblowing, pemberian bonus ditiadakan, pencabutan fasilitas karena melakukan whistleblowing, memilih diam karena takut pembalasan, berhati-hati ketika melakukan whistleblowing, merasa gugup setelah melaporkan fraud, ketakutan akan pembalasan dapat mengubah tindakan, skenario kasus 1, skenario kasus 2, dan skenario kasus 3. Variabel intensif whistleblowing atau Y menggunakan 8 indikator, yaitu minat melakukan tindakan whistleblowing, keinginan untuk mencoba melakukan tindakan whistleblowing, rencana melakukan tindakan whistleblowing, usaha keras untuk melakukan internal whistleblowing, usaha keras untuk melakukan eksternal whistleblowing, skenario kasus 1, skenario kasus 2, dan skenario kasus 3. Selanjutnya, teknik analisis data. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif, kemudian uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Kemudian uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi atau R2, dan uji signifikan parameter individual atau uji T. Kemudian yang terakhir adalah pengujian tambahan, yaitu uji beda. Baik, demikian presentasi saya dalam seminar proposal. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.